Buat yang di Surabaya, kalau pengen nonton show gue 5 Sama, silakan bisa datang ke Ciputra Hall tanggal 8 Februari 2025. Tapi beli tiketnya dulu di motikdong.com. Ada 2 kelas, ada Platinum sama Gold. Platinum harganya 300, Gold harganya 200. Cepetan sebelum kehabisan. Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara lagi sama Kun Wardana. Pak Kun, terima kasih ya. Terima kasih. Ya, udah balik lagi ke sini. Ini udah lebih tenang setelah hiruk pikuk pilkada hilang atau gimana? Iya, udah fresh lagi. Udah fresh lagi. Emang sempat menghabiskan energi juga itu pilkada? Oh iya, lumayan. Happy sama hasilnya? Iya, happy. Jauh dari survei padahal ya? Iya. Apa sih yang bisa bikin itu kalau menurut Pak Kun? Ya mungkin dengan juga peran Cing Abdel nih luar biasa. Iya. Tapi kemarin tuh sempat ada nggak mau nerima tuh apa sih? Maksudnya nggak mau tanda tangan itu apa sih Pak? Oh ya itu kan dari teman-teman dari kuasa hukum yang ada ya. Tapi ya pada intinya kita mengucapkan selamat kepada pemenang gubernur dan wakil gubernur terpilih ya. Dan ya kita mengharapkan nanti Jakarta akan menjadi lebih baik dengan gubernur terpilih. Amin. Iya. Sekarang juga pengawalan udah nggak ada lagi. Pengawalan kayak kemarin. Masih karena memang sampai tanggal ini ya penetapan nanti tanggal 16 Desember. Sampai tanggal 16 Desember. Ya, masih ada di bawah protokoler Pemda berarti ya? Iya, KPU. Betul. Iya, jadi masih ada beberapa pengawalan wajib lah memang SOP-nya seperti itu. Iya. Oke, Pak Kun kembali ke sini. Sekarang nih udah bawa alat yang kemarin kita sebut-sebut. Nama alatnya apa, terus mengukur apa tuh saya udah lupa lagi tuh namanya. Tapi ini pokoknya mengukur frekuensi jantung dan otak gitu Pak. Yeah. Itu nama alatnya apa sih Pak? Ini nama alatnya inner balance ya. Inner balance. Ya. Jadi kayak power balance zaman dulu lagi hoax lagi tiba-tiba. Jadi bagaimana keseimbangan di dalam tubuh kita. Oh, oke. Ya, ini bisa diukur dan nanti kita juga bisa memperhatikan, memonitor ya, memantau bagaimana di dalam tubuh kita ini bisa memberikan keselarasan ya. Oke. Nanti kita bisa lihat langsung pada saat kita coba. Oke, ini bukan iklan ya sama sekali ya. Ini alat ini harus diimpor, nggak dijual di Indonesia juga. Jadi Pak Kun bawa ke sini bukan untuk mengiklankan, tapi ingin membuktikan bahwa memang ada teori-teori yang dibilang sama Pak Kun bahwa setiap organ tubuh kita punya frekuensi. Betul. Semakin selaras setiap organ tubuh kita, semakin kita bahagia. Betul. Cara menyelaraskannya adalah dengan berbuat baik. Berbuat baik. Mengasihi orang, kemudian kita juga memiliki rasa syukur, bahagia menghadapi segala lintasan peristiwa yang ada. Dan itu kita bisa ukur, artinya ini hasilnya bisa berubah-ubah dong Pak? Hasilnya bisa berubah-ubah, tergantung dari perasaan kita pada saat itu. Ya. Mood kita dan lain-lain ya. Jadi banyak faktor yang bisa membuat variabilitas di dalam hasilnya. Hasilnya ini dalam bentuk apa nih Pak? Hasilnya itu nanti kita bisa lihat yang pertama heart rate variability ya. Kemudian kita juga bisa lihat koherensinya ya, dan spektrumnya di berapa frekuensi, berapa hertz itu juga bisa terlihat. Yang bagus itu berapa hertz Pak? 0,1 hertz. Semakin tinggi, semakin nggak bagus. Semakin kita bisa di 0,1 Hz, semakin kita koheren. Berarti kalau misalnya nanti saya bisa 5 Hz, ya terlalu jauh dari 0,1. Sebaiknya harus di 0,1 Hz. Ya, bukan semakin tinggi semakin baik, tetapi semakin di 0,1 Hz semakin baik. Artinya kalau saya 5 Hz, saya semakin jauh dari kebaikan. Betul. Semakin jauh dari ketenangan hidup mungkin ketenangan hidup, oke. Ketenangan hidup. Iya. Caranya adalah berbuat baik ya. Ya, betul. Ya, dengan kata lain saya jauh dari kebaikan. Oke. Ya. Ini namanya heart apa Pak? Heart rate variability. Ini nama institutnya HeartMath ya. Kemudian memang dia memfokuskan kepada
tadi penelitian di bidang jantung dan otak tadi. Oke. Ya. Sebenarnya Pak, alat ini fungsi di kehidupan sehari-harinya apa? Untuk dipakai di kalau IQ kan kita tahu tuh. Ya. Kita ukur IQ ya buat syarat. Ada beberapa institusi yang menyarankan IQ-nya harus minim segini gitu. Ya. Karena memang kalau IQ-nya tinggi katanya pemahaman akan mudah, gampang diajar atau segala macam. Kalau ini untuk apa? Alat ini pada dasarnya sebetulnya ingin bisa memperbaiki. Misalnya orang yang memiliki kesehatan mental atau tingkat stres yang cukup tinggi, ya, bagaimana cara-cara ataupun langkah-langkah untuk bisa misalnya mengurangi stres, bisa mendapatkan ketenangan hidup, ya. Sebetulnya alat ini ditujukan untuk itu, sehingga untuk bisa memonitor apakah sudah ada perkembangan baik atau tidak, kan perlu ada instrumen supaya lebih objektif. Nah, alat ini bisa melihat secara objektif bagaimana perkembangan tadi, apakah langkah-langkah yang dijalankan sudah benar atau tidak. Oh, ya. Boleh dilihat kan? Iya, baik, kita coba lihat ya. Dulu alatnya cukup besar. Sekarang udah compact ya, semakin lama semakin compact, semakin kecil. Kecil aja, Pak. Mahal nggak? Oh, segini doang, Pak. Iya, sebenarnya sederhana ya. Nah, ini dia kita tempatkan di telinga kita, ya. Ini ada dijepit. sensor. Iya, betul, dijepit ya. Di sini? Ya, betul. Dijepit di situ. Nah, dia jadi bisa melihat gelombang otaknya, dia bisa melihat gelombang jantungnya. Maaf, ini bisa dijepitkan ya, di mana saja bisa. Nanti ininya, angka-angkanya di mana? Nggak ada? Angka-angkanya di handphone. Oh, di handphone. Dia pakai Bluetooth. Oh, ya. Ada itunya? Ya, betul. Wah, saya harus... Mungkin tarik napas dalam-dalam. Napas yang teratur, ini penting ya, untuk ada ketenangan. Kemudian nanti juga otak bisa mengeluarkan gelombang yang teratur. Demikian juga jantung, Cing Abdel ya. Coba tenang dulu ya, nanti kalau udah siap bisa infokan ke saya. Ya, tenang. Pikirkanlah hal-hal yang indah dalam hidup, misalnya bersama keluarga, bersama istri tercinta, ya, anak-anak, ya. Takut disuruh ke ATM nih gue nih, ke ATM. Dihipnotis suruh ke ATM. Oke. Ya. Coba. Pikirkan yang hal-hal yang bahagia ya. Hal yang bahagia. Andaikan ada hal-hal yang kurang baik, coba lihat sisi positifnya. Ambil hikmahnya ya, bahwa semua lintasan peristiwa yang ada sebetulnya itu baik untuk kita, baik untuk pembelajaran kita. Oke. Ya. Jadi kacamata kita kan semua kan kehidupan tergantung dari kacamata kita. Kalau kacamata kita kelabu, kita melihat semua jadi jelek gitu ya. Tapi kalau kacamata terang, ya semuanya tuh akan baik. Walaupun sebagian besar orang bilang jelek, tapi kalau hati kita bahwa oh ini bagus untuk pelajaran kita, nah ini akan menjadi kebaikan juga untuk kita. Nanti itu akan impact kalau dalam diri kita tenang, damai, nanti impactnya ke external body kita, keluar nanti juga akan mendukung apa yang kita pikirkan. Nah, jadi pikiran positif itu sangat mempengaruhi jalan kehidupan kita. Berapa lama nih Pak? 5 menit aja ya, 5 menit kita coba. Dan ini saya sudah coba ke banyak orang ya, before and after gitu ya. Jadi before-nya dia kecil, tetapi setelah dia mendapatkan kebahagiaan, ketenangan hidup pada saat dia membantu orang tanpa pamrih ya, alat ini bisa terindikasi ya suatu koherensi yang sangat bagus. Ya. Tadi sebelum dimulai syuting ini Pak Kun nawarin nih, apa mau coba dulu Cing gitu. Karena biasanya kalau baru itu rendah gitu. Ah nggak apa-apa dah gitu, biar saya tahu apa yang harus diperbaiki. Iya gitu ya. Jadi napas, latihan napas itu juga bisa membawa kebaikan untuk kita, ketenangan ya. Yang tadinya stres gitu ya, dengan kita latihan napas yang teratur, ya itu sangat bisa mempengaruhi. Ini udah diukur belum Pak? Ini belum. Ya. Saya nunggu. Sambil jalan apa harus diem? Apa sambil ngobrol bisa?
Baiknya konsentrasi ya. Oh, konsentrasi. Karena nanti kita akan perhatikan Ya. ya. Semakin fokus, semakin konsentrasi, semakin baik seharusnya. Oke, pikirkan yang bahagia-bahagia aja ya Pak. Ya, bahagia-bahagia. Iya, iya. Ya. Oke. Udah kita mulai Pak? Boleh ya, sebentar ya. Dalam hidup ini apa yang momen apa yang bahagia dalam hidup ini yang pernah Cing Abdel rasakan? Liburan sih sama keluarga. Liburan ya? Iya, tapi pas pulang ngecek pengeluaran jadi hangak gitu. Hikmahnya apa ya? Jadi giat bekerja dong. Ya. Kemarin saya baru bahagia banget ke dunia fantasi sama anak-anak, sama teman-teman semua yang dekat dengan saya, bawa keluarganya ke dunia fantasi, main sama anak-anak seharian. Itu bahagia. Itu bahagia banget ya. Tapi pas malam saya ke Bandar Jakarta Pak. 60 orang harus saya bayarin, saya ngek gitu lagi pakai anak histeria. Iya. Kalau itu dilakukan dengan ikhlas, ya itu sebetulnya lezat itu. Namanya kita sebut menikmati syukur. Beda antara mensyukuri nikmat dan menikmati syukur. Nah, jadi kalau menikmati syukur, ya itu seperti tadi. Jadi kita bisa membahagiakan orang pada saat kita sempit, ya artinya kita juga lagi kekurangan uang, tetapi kita bisa membahagiakan orang, itu lezat. Nah, betul itu Pak. Saya sampaikan kelezatan itu sebetulnya kebahagiaan yang kita nggak bisa uraikan dengan kata-kata, ilustrasikan dengan kata-kata. Betul. Ya. Tetapi kalau misalnya yang sifatnya transaksional, misalnya saya bantu orang, nanti tolong karena saya punya hajat gitu ya, itu sifatnya transaksional, itu bagus, tapi kelezatannya masih kurang dibandingkan ya kalau kita ketemu orang yang membutuhkan, ya, pada saat kita sempit kita masih tetap bisa membantu, membahagiakan dia. Itu luar biasa. Ya. Siap. Ya. Mudah-mudahan. Iya. Baik. Ya, saya nunggu kalau sudah siap. Oke, siap. Kita mulai 5 menit ya. Ya. Baik. 1, 2, 3. Oh, maaf, mati itunya. Tadi kelamaan belum dipasang. Ya, sebentar ya. Oke, udah mulai. Napas dalam-dalam. Teratur. Napas, tahan, keluarin. Tahan. Napas lagi. Keluarin. Ya.
5 detik lagi. Ya. Selesai. Ya. Bagaimana hasilnya ya? Kita lihat. Boleh copot ya? Boleh, boleh. Ya. Silakan. Hasilnya gimana gue ini? Ya. Ini kita lihat ya hasilnya. Ya. Jadi ini levelnya ini masih level dasar gitu ya. Koherensi merah ini koherensi yang rendah ya, medium itu yang sedang, ini koherensi tinggi. Jadi koherensi yang rendah itu 47%, jadi selama 5 menit tadi. Kemudian menengah 30%, koherensi tinggi 23%. Tadi saya lihat di menit kedua bagus ya. Awal-awal kurang bagus ya. Banyak di merah di kan. Merah ya. Ya, banyak di merah. Kemudian di tadi menit kedua sempat koherensi tinggi. Ya. Mikir apa tuh ya? Mikir apa tadi? Nah, kemudian juga setelah itu turun lagi, terus itu naik lagi. Nah, ini turun lagi ya. Nah, ini disebut coherence over time. Ya. Jadi dikatakan kita telah selaras, telah koheren itu kalau kita memiliki koherensi tinggi. Jadi di zona hijau ini. Ya. Tinggi itu harus 50% ke atas atau ada batasnya, Pak? Tinggi itu nanti ada pencapaiannya, achievement. Nah, achievement itu yang bagus itu 300 unit coherence ya. Ini ada achievement pencapaian ya. 43 masih. Iya. Masih 260 lagi. Iya, ya. Kurang bahagia kayaknya. Kurang bahagia. Iya, iya. Ya. Jadi selama 5 menit kalau dia bisa mencapai 300 itu udah termasuk kita di dalam kondisi yang tidak stres ya. Tadi lebih stabil ya. Dan nanti ada imbasnya di dalam kehidupan, nanti saya akan jelaskan ya. Nah, tapi sini saya melihat bahwa di sini ada average coherence-nya ya. Itu di 0,8. Harusnya itu di atas, sebaiknya tuh di atas 1 gitu ya. Di atas 1 ya. Dan yang idealnya itu kita bisa di angka 7, 6 atau 7, bahkan bisa sampai 8 atau 9 gitu ya. Jauh lagi. Ya. Nah, ini paling tingginya saya lihat di 2,8. Ya, 2,8. Nah, kemudian pada saat dibandingkan antara gelombang jantung dan gelombang otak ya, ini heart rate variability-nya. Jadi ini ada tadi coherence ya. Jadi membandingkan ada heart rate variability-nya ya. Nah, saya melihat ini masih agak kurang stabil ya di heart rate variability-nya. Kalau dia stabil, dia bentuknya kayak gelombang sinus. Ini. Ya, gelombang sinus stabil. Ya, ini banyak fluktuasi ya. Ini malah ngeri. Iya. Ini nggak apa-apa, ini kan latihan. Ini baru pertama kali ya. Betul. Tapi sebenarnya ini artinya bisa kita dalam tanda petik mungkin dimanipulasi. Kalau kita mikirin yang lagi bahagia-bahagia doang, dia akan naik. Iya, tadi kalau betul-betul, apalagi ini ya, kalau kita telah melakukan kebaikan gitu ya, dalam arti kita membantu orang dan lain-lain, kita lebih tenang. Kemudian tadi kita juga menggunakan teknik pernapasan yang baik secara teratur ya. Kemudian kita bisa fokus ya, itu hasilnya akan bagus ya. Dan ini kalau kita ulang, kita latihan, kita ulang ya, itu makin lama hidup kita semakin tenang. Kan kita kalau ingin bahagia itu kan kita perlu ketenangan hidup ya. Harta itu kan bukan hal yang menjadi indikator ya. Nah, ketenangan hidup itu kita bisa dapatkan dan kita bisa coba monitor secara subjektif dengan
aplikasi ini, alat ini. Iya. Nah, sekarang yang kita lihat ya di sini bagaimana spektrumnya ya. Ini average detak jantungnya 92 ya. Jadi emang tinggi saya resting ininya, BPM-nya. Ya, kayaknya perlu ini. Gimana caranya ya supaya emang saya cek darah udah ya? Udah, saya pasang ring 1 Pak, udah jantung. Begitu. Mungkin karena itu jadi jelek ya. Nggak ngaruh. Tapi kalau ini resting heart rate saya memang tinggi Pak, lagi slow aja udah 80-90-an. Oh iya. Gitu, jadi memang gampang cepet gitunya. Iya. Ya. Tapi kalau olahraga atau masih aman. Ya masih ini ya, terus ya. Nah, dijaga ininya ya. Pola hidup sehatnya ya. Mungkin juga karena minum kopi ini juga. Betul. Kopi salah satu penyebab katanya. Ya. Tambah kenceng. Nah, spektrumnya ini saya melihat juga belum di 0,1 Hz ya. Masih tinggi banget ini. Ya. Jadi kalau 0,1 Hz dia 1 bar ya. Dia bisa menunjukkan di 0,1 Hz itu idealnya. Ya, kalau ini kan masih spread ke distribusi ke rendah dan juga ke lebih tinggi ya. Nah, yang bagus itu di 0,1. Jadi kalau udah 0,1 Hz ya, itu kita jauh lebih selaras dengan alam ya, dengan juga ciptaan-ciptaan yang lain. Sehingga tadi mereka lebih mengerti vibrasi kita ya, keinginan kita seperti kemarin saya sampaikan. Vibrasi-vibrasi yang lain ini sebetulnya siap komandan. Dia akan menjalankan apa yang kita pikirkan. Dia akan mendukung. Walaupun dia nggak sefrekuensi sama kita, Pak. Nah, jadi kita jadi lain sendiri dong kalau kita frekuensinya sendirian, yang lain acak adul, gimana, Pak? Iya, jadi kalau kita di 0,1 Hz kita selaras ya. Jadi kalau namanya kita satu sama lain udah selaras ya. Jadi apa yang kita inginkan ini nanti akan didukung dengan yang lain ya. Misalnya benda-benda ini kan bervibrasi, ini semua bervibrasi dari teorinya the double slit eksperimennya. Ya, dia akan memperhatikan si pengamat ya. Si pengamat ini bagaimana vibrasi kita ya. Begitu kita satu frekuensi, satu polaritas ya, artinya tadi kita akan didukung apa yang kita pikirkan tadi. Ya. Sehingga udah pernah belum Pak ada orang yang 0,1 yang Bapak temuin? Saya melihat dari sekitar 200-an orang ya, itu hanya di sekitar 2% sampai 3%. Orang yang bisa di 0,1 Hz, dia memiliki heart rate variability yang bagus ya, yang sangat periodik, kemudian dia memiliki coherence tadi, achievement tadi ya, pencapaian tadi yang sampai 300 itu sampai harusnya 300. Yang saya 47 doang. Iya, memang iya. Gak apa-apa, pertama nanti coba terus ya. Apa yang harus dilakukan Pak supaya bisa, maksudnya kalau semua ini di apa namanya level yang standar, koherennya sampai 300-an, terus frekuensinya bisa 0,1-an, terus ada beberapa indikator lain itu sesuai standar yang bagus, itu dampak ke kitanya, kita akan lebih bahagia. Betul. Ya, lebih bahagia. Caranya dengan membahagiakan orang lain. Tepat. Ya, kita kan ada namanya entanglement, kita saling terhubung ya. Kalau saya membahagiakan Cing Abdel, ya, nanti terhubung, nanti kembali lagi ke kita. Itu pada senang Pak yang di situ Pak kalau. Iya. Maksudnya kan bisa diganti, lo aja yang bahagiain gua. Kenapa jadi bebannya ke gua yang bahagiain lo pada.
dengan podcast Bapak Canda ini kan membahagiakan orang juga nih. Iya, mudah-mudahan ya Pak ya. Mudah-mudahan ya. Pemirsa-pemirsa nih kan. Nah, ini mudah-mudahan nanti terhubung, nanti kembali membahagiakan Cik Abdel. Jadi membahagiakan orang lain itu sebenarnya dampaknya ke kita ya, juga, Pak? Ya. Ya dengan tadi konsep entanglement bahwa sebetulnya kita semua saling terhubung satu sama lain. Jadi alat ini secara subjektif bisa melihat itu. Jadi kalau kita berbuat suatu kebaikan, ya tadi tidak ada yang namanya evagis itu, jadi envy atau iri hati, ya fear, ketakutan dalam hidup. Ya, kadang-kadang kan kalau kita nggak punya uang, tadi kan disebutkan kan, kita nggak punya uang, kita tuh takut, gitu ya. Betul Pak, itu kita tuh cemas ya. Padahal itu kan masih masa depan. Ya, kecemasan. Jadi hidup kita at the present pada saat ini, kalau hanya diliputi oleh kecemasan masa depan, kita nggak berbuat di saat ini gitu. Sayang kan waktunya terbuang, sumber dayanya terbuang ya. Padahal sebetulnya masa depan itu kan belum tentu terjadi seperti apa yang kita pikirkan. Kecemasan itu kan belum tentu terjadi, masalah-masalah yang kita cemasi tadi. Tapi masih mungkin terjadi lebih buruk juga Pak. Saya gitu ya. Pernah juga itu dipikirin segini resikonya, tahu ternyata lebih buruk gitu. Nah itu gimana caranya? Bisa jadi karena kita terlalu berpikir cemas. Apa yang kita pikirkan itu terjadi. Tetapi kalau kita berpikir positif, kacamata kita terang gitu ya, melihat apapun ya, sehingga nanti itu bisa berubah. Jadi kalau kita bisa selesaikan semua di dalam diri kita, kita bisa tenang, bahagia, itu nanti akan mempengaruhi di luar. Ya. Tetapi kalau kita masih punya kecemasan, ketakutan, marah itu ya, itu nanti juga berimbas juga keluar. Makanya kita kalau ingin membuat perdamaian di luar, kita harus damai dulu dalam diri kita. Berarti kalau buat pemimpin penting banget dong ini Pak? Penting, ya. Karena kalau pemimpinnya frekuensinya agak bagus, segala macam, itu berdampak kepada anak-anak buah di bawahnya gitu. Betul. Ya. Tetapi kita kalau sudah bisa damai di hati kita, maka akan damai juga di luar kita. Ya. Jadi tadi ini Pak, sorry Pak, dipotong. Ini jadi kayak psikologi deh Pak. Hubungannya sama fisika apaan ya Pak? Tadi dengan kita mengetahui konsep frekuensinya itu fisika yang fisikanya kasih. Betul, bahwa kan ini kan semua kita hukum alam ya. Apapun kita dalam hidup, kita harus kita harus patuh terhadap hukum alam itu. Hukum alam apa? Ya misalnya hukum alam pertama bahwa kita semuanya ini energi ya. Kalau kata Tesla kan, kalau kita ingin melihat universe ini, alam semesta ini, berpikirlah energi, vibrasi, dan frekuensi. Nah, hukum alam yang pertama itu adalah energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Ya. Kekal kalau energi itu Pak? Kekal. Paling berubah bentuk dibilang begitu. Berubah bentuk. Jadi kita mengeluarkan energi, ya itu nanti akan berubah bentuk menjadi sesuatu. Tetapi energi itu tetap ada. Gitu. Nah, hukum alam kedua bahwa energi itu bervibrasi. Hukum alam ketiga bahwa energi itu memiliki polaritas. Ya. Kemudian berikutnya energi itu memiliki irama. Ya. Kemudian energi itu dia bertransmutasi. Jadi tubuh kita segala macam itu sebetulnya ada perubahan. Walaupun di skala mikro, setiap detik kita tuh berubah terus. Ya, sebenarnya nggak ada yang mati di sini, semua tuh bergetar, ya, bergetar menimbulkan perubahan-perubahan tadi. Ya, jadi perubahan itu adalah pasti gitu. Nah, kemudian baru setelah itu ada free will, ada action. Nah, baru ada namanya attraction. Jadi law of attraction, what you think it's what you get, itu nggak datang dengan sendirinya. Namanya attraction harus ada action kan. Ya. Nah, sebelum itu harus ada free will. Harus kita juga mengerti tadi adanya irama, polaritas, vibrasi, energi. Nah, baru kita bisa menjadi persyaratan untuk mendapatkan attraction tadi. Jadi buku The Secret yang dengan hanya kita berpikir visualisasi itu jadi, itu kan banyak yang gagal juga. Ya, karena
tidak mengerti hukum alam secara keseluruhan. Maka di situ pentingnya fisika, ilmu alam, ilmu yang mempelajari alam semesta ini. Kita perlu tahu gitu supaya oh ternyata law of attraction ini terjadi kalau kita bisa menjalankan 6 atau 7 hukum alam. Ya, 7 jadi step nggak cuma gue pengen ini, mudah-mudahan ini bisa nih gue nih punya rumah, bisa nih punya, tapi nggak ngapa-ngapain, nggak jadi juga gitu. Betul, ya. Makanya kita harus memiliki vibrasi yang bagus, ya. Kan kemarin kita pernah diskusi, kita itu adalah multi frekuensi being. Ya. Jadi suara kita punya frekuensi, otak kita dan jantung kita. Kalau kita sama satu sama lain, maka itu yang disebut koherensi tadi ini, ya. Sehingga begitu kita tenang, begitu kita tadi udah nggak stres, ya. Bahkan ya toleransi, ya, itu sangat mempengaruhi hasil ini. Narsis itu bisa mempengaruhi ini. Narsis, oh ini kan semua karena saya, ini kan sukses ini kan, wah karena saya nih yang berjasa begini. Nah itu juga mempengaruhi. Jadi saya udah coba, kalau saya narsis ya, pasti achievementnya, pencapaiannya nggak bisa maksimal. Ya. Sehingga tadi kalau kita nggak maksimal, kita nggak selaras, artinya semua yang di sekitar kita mengamati kita itu juga nanti nggak maksimal juga. Siap komandannya itu nggak terdukung secara optimal seperti itu. Iya. Misalnya kalau narsis ya Pak ya, misalnya kita posting sesuatu nih di Instagram gitu. Yeah. Kalau saya sih masih ada rasa senang kalau banyak yang like, banyak yang komen gitu, banyak yang senang sama sesuatu yang kita posting. Kalau pada saat itu kita lagi rendah tuh. Ya, jadi gini, kuncinya intention, niat kita. Oke. Ya, nggak apa-apa, misalnya Cing Abdel menyampaikan ini, tetapi niat kita tuh apa? Kalau niat kita memang betul-betul membantu sesama, membantu masyarakat, apalagi manfaatnya itu bisa jauh lebih besar, itu bagus. Tetapi kalau niat kita itu karena ego kita, karena kita ingin menunjukkan bahwa kita yang berjasa untuk mencapai tujuan yang ada, itu selesai. Jadi niat, hasil itu sangat bergantung daripada niat kita. Ya. Kalau niat kita, kan niat itu ada low intention, ada high intention. Kalau high intention kita untuk membantu sesama, ya, membantu umat, wah itu saya bisa prediksi ya bahwa hasilnya itu akan tercapai. Ya. Itu di fisika bisa ada ukurannya Pak? Ada. Jadi semua yang high intention tadi ya itu sebetulnya bisa juga terlihat dari diukur di sini. Iya. Jadi kayak konsep ria dalam Islam ya Pak ya. Iya, betul. Yang bisa tahu itu ria atau enggak ya orang yang melakukannya. Kita yang ngelihat nggak bisa ngejudge ini orang sedang ria. Siapa tahu dia memang sedang, mungkin kalau dia lagi posting bersedekah, dia ngajak orang untuk bersedekah, untuk kasih tahu orang masih banyak yang perlu ditolong gitu. Tapi untuk yang ngelihat bisa ngejudge, lo sombong gitu aja pakai di posting gitu. Jadi ria atau tidak itu yang bisa tahu kita sendiri. Iya, intention kita apa? Ya, kita sebetulnya nggak perlu memikirkan orang memandang kita seperti apa gitu ya. Ya. Yang penting niat kita dulu ya. Kalau niat kita udah baik, otomatis kan kita entangled. Otomatis juga orang akan merasa gitu, wah ini orang ini tulus atau ini orang ini tidak. Ya. Kita kan terhubung ya. Nah, jadi sama kita niat baik ya, orang lain tuh juga bisa merasakan itu. Ya. Itu yang disebut sebagai inner beauty. Inner beauty. Jadi kalau kita misalnya ganteng atau cantik gitu kan itu relatif ya. Tetapi kalau inner beauty itu memiliki radiasi yang luar biasa ya. Mungkin Cing Abdel kalau memiliki inner beauty yang tinggi sekali, mungkin 100 meter orang udah tahu, wah ini kok ada siapa nih yang datang. Nah, misalnya Cing Abdel seperti itu. Makanya ya kita juga suka ngerasa ya, misalnya kita lihat postingan ada yang seneng, padahal dia posting sama-sama sedekah misalnya. Satu orang kita lihat adem, satu orang kita lihat kayaknya dia ria deh. Mungkin apa namanya, apanya tuh, gelombang-gelombang yang nyampe ke kitanya gitu atau gimana ya? Ya, kan tadi ada waktu itu sebelumnya kan kita pernah berdiskusi ya mengenai bahwa otak itu ada di kepala juga.
neural network ya, jaringan neural, dan ada juga di jantung kita. Di jantung, nah ya. itu biasanya antara, kan jantung memberikan gelombang gitu ya, dan gelombang itu kan lebih kuat daripada gelombang-gelombang yang lain, gelombang otak atau suara kita gitu ya. Nah itu kita antara Cing Abdel dan saya itu saya bisa merasakan gitu, apalagi jarak kita misalnya hanya 2 meter itu bisa terasa. Jadi seringkali orang tuh nggak mendengarkan omongannya gitu, tetapi gestur dan juga hatinya gitu. Begitu terasa radiasinya tadi, terasa. Jadi belum ngomong aja saya udah bisa tahu, oh ini orang baik, oh ini orang jahat, oh ini orang mau nipu gitu. Kalau orang yang tidak terlampau konsentrasi hidupnya ke materi, dia akan peka. Tadi hatinya akan peka melihat kebaikan orang, ya, ketulusan seseorang. Tapi ini kalau kemampuan ini kita punya berarti bisa buat jahat juga dong, kayak yang kasus Agus Buntung. Itu dia bisa kayaknya membawa orang yang diajak ngomongnya itu masuk ke dalam apa yang dia pengenin. Mungkin salah satu tekniknya kayak gini juga Pak. Bisa menyelaraskan si frekuensinya sama si orang itu jadi percaya aja dia, si Agus ngomong apa gitu. Terhipnotis gitu maksudnya. Ya, kalau itu udah permainan di alam sadar dan alam bawah sadar. Jadi itu memang ada semacam batas gitu ya, yang sebetulnya kalau kita izinkan ya, kita bisa dihipnotis ya, maka kita akan terhipnotis. Tapi kalau kita nggak izinkan, kita tetap sadar ya, biasanya hipnotis itu sangat sulit untuk bisa mengendalikan kita. Tapi kalau yang di kasusnya ini dia berarti jago banget ya Pak, si Agus ya, ini. Dengan latihan. Dengan latihan segala macam, omongannya. Betul, ya. Jadi orang ikut aja gitu, bisa kebawa sama ceritanya gitu. Ya, tapi intinya gini, kalau kita melakukan kebaikan, orang mau nipu bagaimanapun, ini menarik ya. Bahkan orang itu naif ya, dia nggak ngerti apa-apa, selama dia berbuat kebaikan, dia akan terlindungi. Mungkin orang yang menipu akan kaget, ini orang lugu dan kok saya nggak bisa nipu gitu ya, karena dia berbuat baik gitu. Jadi alam sekitar mendukung dia supaya terlindungi. Tapi ada alam sekitar yang mendukung penipu. Saya baru ada penipuan nih Pak. Ada orang mau beli motor saya lewat seseorang. Seseorang ini yang kita bilang P lah misalnya namanya. P ini penipu. P ini bilang bahwa dia jualin motor saya ke orang yang inisialnya H misalnya gitu. H datang ke sini, transfer ke P. P-nya nggak transfer ke saya. Ketipu tuh si H. Nah. Dan kita semua tuh ngerasa kayak udah diatur sama kondisinya. Saya merasa si H ini adalah orang suruhannya P. Si H ini ngerasa P ini orang suruhan saya. Betul. Jadi dia gimana itu? Jadi gini, bisa. Coba kita coba lihat ya. Kalau di dunia ini nggak ada penipu, coba bayangkan. Kalau dunia ini nggak ada penipu, ada nggak yang namanya rasa sabar? Kita akan mengerti arti kesabaran nggak? Kalau dunia ini nggak ada orang jahat ya, kita akan lebih dekat dengan Sang Pencipta nggak? Dengan adanya penipu, dengan adanya orang jahat ya, itu membuat kita ya lebih dekat dengan Sang Pencipta, dengan Allah. Kita lebih merasakan, oh ini artinya sabar, oh ini artinya ikhlas gitu ya. Makanya memang di dalam hidup itu selalu ada dualitas. Ya. Ada orang baik, orang jahat ya. Ada misal laki atau perempuan, utara selatan ya, tinggi rendah ya. Nah, itu memang sengaja sistemnya seperti itu agar kita ya bisa tadi memiliki atau keluar potensi-potensi kita ya, dan kita akan memperkuat kepribadian kita ya. Kalau semuanya baik, semuanya teratur, semuanya itu berjalan ya dengan irama yang sama ya, maka
ya tadi kita nggak akan merasakan dinamika itu. Artinya bisa jadi kita lupa sama sang pencipta. Tapi begitu kita ada masalah, ada ini, ya. Nah itu hal-hal seperti itu kenapa gitu ya tadi ada orang jahat, penipu, itu kok juga diberikan jalan gitu ya. Dan dengan itu kita lebih waspada, jadi jadi mengerti bahwa kita perlu hati-hati, kita tidak boleh ceroboh, kita makin banyak belajar lagi gitu. Pasti ada gangguan gitu dalam hidup ini ya Pak. Seperti TV ini Pak, ini lagi mengganggu. Ini gimana nih? Pas banget ini. Ada gangguan. Coba kalau nggak ada TV ini, buat terganggu, lo nggak masuk ke sini lo nih. Tuh. Gitu. Iya, langsung ada gangguan. Ini TV canggih banget ya. Touchscreen Pak, touchscreen ya. Kayak ini teknologi warteg kan touchscreen. Nunjuk ya. Ini namanya perlu diganti di warteg. Iya. Ini warteg. Pindahin ke depan itunya. Ya tuh, masukin USB masih kebalik-balik loh. Kayak anak baru. Kayak anak baru USB itu. Ke kesalahan mendasar itu. USB masih bolak-balik. Ya kalau nggak ada kesalahan itu, tidak ada dinamika dalam kehidupan ini. Ada aja Pak, ini sesuatu yang nggak pernah terjadi dulu soal ini. Kok bisa terjadi di saat ini? Mungkin frekuensi saya masih di atas 0,1. Koherennya masih 47, orang-orang 300. Iya. Nah, menarik juga nih tadi. Ini tadi kan ada penipu gitu kan. Nah, hidup itu kan ada irama ya. Bagaimana kita ya bisa membuat mereka yang penipu tadi itu menjadi orang baik. Ya, nggak selamanya orang tuh jahat terus ya. Makanya kadang-kadang untuk kita menilai ya itu nggak semudah itu kita bisa menilai orang. Bisa jadi orang kita nilai itu lebih buruk daripada atau kita lebih buruk daripada orang yang kita nilai. Karena dimensinya kan banyak. Ya. Misalnya orang yang mencuri, bisa jadi karena dia tertekan dalam kehidupan atau anaknya sakit, ya sehingga dia mencuri. Mencurinya salah, tetapi kita harus lihat akar permasalahannya, gitu ya. Makanya di dalam kehidupan itu kita harus tabayun, ya kita lihat secara komprehensif semua sisi yang ada. Ya, siapa tahu dia memang baik, tetapi karena tertekan oleh keadaan. Ya, makanya melihat akar permasalahan ini menjadi penting. Solusi itu memang harus melihat tadi duduk permasalahannya ada di mana. Iya. Seperti itu. Pak, untuk orang-orang yang memang menggeluti dunia ilmu fisika, fisika sampai fisika kuantum, ini ujung-ujungnya kayak Bapak, Pak. Ngomongnya udah nggak teori-teori fisika lagi. Gitu. Udah nggak ada omongan fisika lagi. Kalau menurut saya emang ujungnya kayak begitu Pak. Enggak sih. Jadi artinya hidup itu kan perlu kita mencari meaning ya. Cari arti. Ini ada formula fisika seperti ini. Tetapi kalau kita nggak memahami meaningnya, apa sih sebetulnya filosofi di balik rumus ini di dalam kehidupan kita ya. Maka dari itu yang terpenting itu adalah tadi mencari maknanya itu ya, sehingga di dalam kehidupan kita ya, begitu kita tahu bahwa rumusnya seperti ini, hukum alamnya seperti ini, jadi kita tahu oh ternyata berbuat kebaikan itu menjadi kunci di dalam kehidupan kita ya. Misalnya seperti itu ya. Dan tadi karena bukan hanya kita tahu dan kita memahami, tetapi kita membuktikan. Coba bayangkan, kalau kita sudah membuktikan seperti itu, keimanan kita semakin tinggi nggak? Iya. Ya. Karena kita sudah buktikan, gitu kan. Misalnya ke bulan, gitu ya. Kalau kita belum pernah ke sana, ke bulan, ya, orang bisa bilang apa saja. Bulan itu ada makhluknya, gitu ya. Atau ada orang yang pernah ke bulan, gitu kan.
Karena kita belum tahu, kita belum ke sana. Tapi kalau kita udah buktikan kita ke sana, mau ada hoax seperti apa, kita udah tahu itu salah atau benar. Tapi katanya ke bulan juga konspirasi, Pak. Ya. Bapak percaya lebih yang mana tuh? Bisa nggak memang kita ke bulan secara teori? Ya, seharusnya sih semua itu dimungkinkan ya. Jadi alam ini ya sebetulnya tergantung dari bagaimana kita mensifati. Ya. Bagaimana imajinasi kita. Ya. Misalnya kalau kita sifati handphone ini jelek gitu ya, ya maka memang jelek. Tapi kalau kita sifati ini bagus, itu menjadi bagus. Ya. Jadi semua tuh ada dua sisi. Handphone ini ada dua sisi. Sisi ini bagus, mendukung produktivitas kita. Tapi ada sisi jeleknya. Dia juga mengamati kita. Saya membaca buku dalam ini, e-book gitu ya. Saya membaca buku ini, apa si handphone ini yang membaca saya, si buku ini membaca saya. Dia sebenarnya dia membaca kita aja, kita membaca dia. Kamera ini ngeliatin kita, mata kita. Apalagi kalau kita ada IoT, yang wearable ya, yang kita ini. Dia tahu begitu kita baca ini, ngelihat gambar ini, jantung kita berdetak nggak, mata kita orientasinya kemana. Jadi dengan kita membaca handphone ini, dia tahu orientasi gender kita. Jadi sebetulnya ya, tapi kita mensifati itu ya, sehingga orang yang bijaksana ya, dia bisa memilah ya, mana yang manfaat dia akan tekankan ke sana, mana yang tidak manfaat ya dia akan hindari ya. Saya misalnya kalau saya nggak mau dia membaca saya tutup aja kamera ini ya, sehingga semuanya bisa menjadi jauh lebih aman. Banyak hal-hal yang kita bisa buat ini secure. Apalagi ya kalau kita tadi mengerti teknologi itu, kita bisa berdikari ya, kita bisa atasi semua hal-hal yang negatif tadi. Ya, di handphone juga kan misal kebiasaan kita ngelihat sesuatu nanti akan membuat banyak rekomendasi yang sesuai dengan apa yang kita riwayat browsing kita misalnya, atau riwayat kita ngelihat Instagram kita, bahkan riwayat dari kita ngedengerin lagu model kayak gimana, nanti ada rekomendasi dari Spotify-nya, ini lagu yang pantas didengar. YouTube juga kayak gitu. Jadi saling membaca ya Pak ya? Saling membaca, dia tahu perilaku kita. Bahkan seringkali mereka itu lebih tahu diri kita dibanding kita sendiri mengetahui diri kita. Saking dia baca semua perilaku kita. Data-data itu menjadi big data sehingga dia bisa prediksi, bahkan prediksi kita akan melakukan apa minggu depan, bulan depan, sehingga tadi dia bisa merekomendasikan tadi itu apapun. Kok kadang-kadang kita bingung gitu ya, kita habis belanja ini, kita dikasih, kok kita belanja lagi habis itu, kok kita belanja lagi, nonton film gitu ya, kita maunya setengah jam kita nonton, begitu dikasih rekomendasi bagus kita nonton lagi, nonton terus, lama-lama bisa 2 jam, 3 jam, habis waktu kita. Iya. Nah itu kayak gitu juga fisika tuh Pak? Iya. Jadi semua mereka mempelajari ya frekuensi yang ada ya, dikaitkan dengan biologi kita, ya, dikaitkan dengan kimiawi kita ya. Sehingga semuanya menjadi satu ya, dan dia bisa tahu ya apa sebetulnya behavior kita tadi, perilaku kita, apa yang kita pikirkan. Ya. Iya. Ujung-ujungnya memang tadi supaya kontrol kendali. Makanya handphone ini ya ada 2 sisi. Sisi yang lain adalah ini bisa mengontrol kita, perilaku kita. Nah justru itu kalau kita paham, ya, kita hilangkan yang negatifnya, kita ambil yang positifnya. Kayak rekomendasi barang-barang yang belanja juga. Kayak saya lagi pengen pasang karpet mobil nih. Kayaknya baru niat dong dia udah kasih rekomendasi deh tempat-tempat karpet. Betul. Kok bisa kebaca ya baru niat ya Pak? Betul. Ya. Nanti ya ini kan baru pribadi ya. Tadi bisa tahu, kok bisa tahu ya? Itu kan udah kontrol diri gitu ya. Nah, nanti itu akan terlihat ya pada saat misalnya perang gitu kan. Ini kan kayak perang di Gaza udah menggunakan AI ya. Udah seperti itu. Handphone ini bisa dimanfaatkan untuk bisa
Ada yang meledak juga. mentargetkan itu ya. Iya. Makanya kalau kita tidak mengerti teknologi, kita tidak akan bisa berdaulat. Kita akan hanya jadi bulan-bulanan. Ya. Mereka, ya khususnya geopolitik yang ada di luar, ya sangat mempengaruhi kita. Untuk itu, kenapa kita harus baca, harus belajar, memiliki inovasi teknologi? Itu karena itu. Begitu kita kuat, ya kita nggak akan bisa dikendalikan siapapun, tidak akan bisa dikontrol siapapun. Ya. Ada nggak Pak negara yang memang udah menerapkan apa ya namanya ya, kayak kita harus selaras frekuensi segala macam, itu yang menjadi sebuah kebijakan, dengan kebijakan-kebijakannya itu membuat kita jadi ukuran kita ini jadi bagus gitu. Iya. Jadi udah banyak kelompok-kelompok komunitas yang aware ya, yang sadar, yang memiliki tingkat kesadaran untuk tadi bisa berbuat kebaikan. Bagaimana mengatasi perang gitu ya, perang di mana-mana itu kan kembali lagi ke dirinya masing-masing gitu ya. Nah, orang-orang ini ya termasuk yang membuat aplikasi yang namanya Global Coherence Index ya. Itu salah satunya itu, untuk meningkatkan tingkat kesadaran kita semua. Ayo kita ingin bangun suatu peradaban dunia yang lebih baik lagi, dunia yang harmoni, dunia yang tanpa perang. Ya, makanya salah satu mereka membuat ini sebetulnya untuk tujuan itu, alternatif dari globalisasi yang bisa mempersatukan umat manusia untuk hidup tadi, walaupun beragam, tetapi hidup dalam harmoni satu sama lain. Iya. Tapi emang jadi kedengarannya nih utopia banget gitu Pak, sesuatu yang ideal banget, yang kayaknya sulit gitu. Misal kita lagi sempit terus kita berbagi justru pada saat lagi sempit kita tetap berbagi, kan itu sulit Pak. Nah, mereka ini optimis ya. Okay. Kenapa mereka optimis? Karena fisika juga. Jadi ada namanya entrainment gitu ya. Kalau saya koheren, ya saya selaras tadi ya, atau memiliki tingkat kesadaran consciousness levelnya tuh lebih tinggi ya, saya bisa menularkan. Saya bisa menularkan. Misalnya Ching Abdel orangnya baik banget gitu ya. Saya misalnya biasa, saya rendah, tingkat kesadaran rendah. Saya masih suka marah atau saya masih suka iri ya. Saya dekat dengan Ching Abdel, saya bisa berubah. Ya. Kalau Ching Abdel bisa di tingkat kesadaran di 750 misalnya, saya masih di 200, lama-lama saya bisa naik ya. Tapi naiknya memang nggak melompat gitu ya, perlahan gitu ya. Nah, satu orang Ching Abdel ya, kalau Ching Abdel tadi memiliki tingkat kesadarannya tinggi ya, itu bahkan satu ruangan ini itu bisa dipengaruhi oleh Ching Abdel ya. Dia akan menjadi berbuat baik ya. Makanya kalau para orang tua bisa memberikan keteladanan kepada anak-anaknya, itu 2 generasi itu. Dia akan baik ya. Tetapi kalau orang tua tadi memberikan keteladanan yang buruk, itu 2 generasi nanti akan mengikuti itu. Sayang sekali waktunya. Makanya komunitas ini ingin semuanya bisa, ayo kita sama-sama kita meningkatkan tingkat kesadaran kita untuk selalu berbuat baik gitu. Iya. Dan ini yang satu menarik ya, di dalam Global Coherence Index ini. Jadi dipantau nih setiap negara ya dengan alat ini. Nah, Indonesia ternyata satu orang di Indonesia bisa melebihi coherence yang ada di negara-negara lain. Itu yang saya tuh sampai kaget juga. Maksudnya gimana Pak? Jadi artinya ya, misalnya Cik Abdel ini kan, saya ada aplikasinya nih, Global Coherence Index ya, masuk datanya kan dicoba real time gitu kan, dikomparasi, dibandingkan dengan negara-negara lain yang pada saat yang sama dia juga melakukan itu. Nah, ternyata kita itu melebihi bahkan dari puluhan, bahkan ratusan orang-orang yang mencoba ini dengan satu orang di Indonesia, itu kita lebih baik. Artinya sebetulnya kita memiliki kekuatan
modal yang sangat besar tadi, modal kebaikan tadi. Nah, coba bayangkan kalau semakin banyak, kenapa Indonesia akan melompat menjadi negara superpower. Ya. Ya. Tapi kenapa enggak, Pak? Apanya yang bikin? Kalau memang di ukuran tuh bagus gitu, kenapa kenyataannya kayak gini-gini aja Indonesia? Permasalahannya, ya kita terpecah. Makanya pecah belah itu selalu yang menjadi halangan bagi kita. Ya. Ada 50%, misalnya terpecah dua ya, 50% mendukung kita, ya, mendukung pemimpin yang ada 50%. 50% lagi tidak mendukung. Ya. Yang ini dia berpikir, dia bangun suatu medan yang baik, yang tadi bisa melompat. Yang ini dia nggak suka 50%. Ini kan menegasikan, ya, membuat yang tadi maju balik lagi gitu, ya, sehingga akhirnya karena kepecah dua ini jadi jalan di tempat. Tapi emang bukan begitu fitrahnya demokrasi, Pak. Harus ada oposisi yang nahan supaya si yang berkuasa nggak bertindak semena-mena atau? Ya artinya selama itu konstruktif, ya. Oh, okay. Ya, misalnya nggak apa-apa marah, tetapi dengan intensinya ya. Dengan intention dia sayang. Misalnya kita marah ke anak, gitu ya. Nah, tapi intention kita kan sayang sama anak. Gitu ya. Akan beda sama marah, tapi marah yang ingin menjatuhkan akan beda. Marah dengan kebaikan, ya. Ya, sebaiknya juga yang namanya dalam tanda kutip marah itu harus dengan bahasa yang berakhlak, ya, beradab, ya, memiliki suatu budi pekerti. Apalagi kita dengan anak, ya. Kita harus memberikan keteladanan, jadi bahasa-bahasa yang nanti diserap oleh anak kita tuh bahasa yang sopan, yang santun, ya. Kalau kita marah dengan kata-kata yang kasar, anak kita nanti akan ngikut. Itu jadi kayak rekaman gitu. Dia melakukan hal yang sama untuk anaknya dia lagi nanti. Ya. Justru itu penting sekali kita yang punya tadi adab tadi atau punya moral, ya, yang baik, kesantunan yang baik. Iya. Nah, jadi kita kembali ke alat ini. Dari hasil ukur saya ini, yang harus diperbaiki apa, Pak? Yang pertama, untuk kita bisa memiliki ketenangan hidup, ya. Coba kita sifati semua yang ada itu sifat-sifat yang baik. Ya. Misalnya gini ya, ini kita bisa buktikan, ya. Misalnya ini kok jelek, ya. Ini saya lihat kok ini jelek, kotor, apa segala macam, ya. Di awal gitu. Itu nanti berentet tuh di dalam kehidupan kita di hari itu, ya. Terus dengan kita keluar gitu ya, kita ketemu orang, mungkin moodnya udah jadi jelek gitu ya. Kemudian nanti akan ada terus hal-hal yang merefleksikan hal-hal yang jelek tadi, membuat mood kita hari itu jadi jelek. Ya. Nah, karena kita kalau kita tes pakai ini akan jelek juga. Tetapi ini misalnya benda ini jelek gitu, tapi kita sifati, enggak, ini bagus. Ini walaupun ini ada noda atau apa, tetapi ini hasil karya orang yang betul dedicated untuk kebaikan kita semua misalnya. Itu nanti lama-lama gitu ya. Kita ketemu orang yang tadinya orang melihat kita merengut, kita jadi senyum, orang itu jadi senyum juga gitu kan. Ya. Orang gimana kita kan, kalau kita senyum, ya dia akan balik akan menjadi senyum juga gitu ya. Sehingga hidup kita menjadi mood kita baik, hasil kita akan lebih produktif. Ya. Dilihat dari alat ini juga baik juga. Jadi untuk mensifati itu memang nggak mudah, ya, nggak mudah. Karena itu kita harus memiliki kacamata tadi yang terang tadi. Tapi kalau kita bisa lakukan itu, maka semua yang ada itu adalah surga bagi kita. Ya. Jadi nggak perlu khawatir kita nggak punya uang, dalam arti bahwa kan dengan kebaikan kita, ya, itu andai kan kita nggak punya uang tapi kita nggak bisa makan, tapi saya punya sahabat Cing Abdel,
mungkin dia bisa bantu kita. Nah, itu semuanya nanti akan terjadi begitu saja, dan ternyata nanti kita bisa buktikan gitu ya bahwa materi itu bukan segalanya. Iya. Jadi selalu berpositif thinking ya. Memang sih sepertinya klise ya Pak ya. Iya. Tapi memang itu yang harus kita lakukan ya. Iya. Kayak memang misalnya nih ada sesuatu, ada nih saya juga ada pada masa kalau ada sesuatu tuh tolak aja dulu. Habis itu baru kita sampaikan yang kita pengenin. Jadi supaya orang itu ngikutin maunya saya gitu. Betul. Tapi ada juga fase di mana ya udah terima dulu aja. Habis itu kita diskusikan gimana titik tengahnya. Sama aja tuh Pak. Waktu saya nolak dapatnya di level B, waktu saya terima aja dulu tetap akan ada di level B. Tapi rasanya beda kalau tolak aja dulu kayak jalannya susah gitu. Dibanding terima aja dulu apa yang dia omongin, apa yang dia pengenin, habis itu kita diskusikan sampai di level deal di level B misalnya gitu. Ternyata memang rasanya beda, cuman caranya aja ya Pak ya. Betul. Oh, udah merasakan tuh pengalaman yang sama juga dapatnya di B juga nih. Betul. Gitu. Ya, cuman cara apa merespon awalnya aja yang ini. Yang satu tolak dulu sampai kita dapat di B, yang satu terima dulu aja, tapi kita arahkan juga akhirnya sampai di level itu gitu ya Pak. Betul. Itu dia. Cuman beda respon aja sebenarnya. Beda respon ya, tetapi hasilnya sama. Betul. Kalau itu dilakukan mudah-mudahan kita bisa tenang terus gitu maksudnya. Betul, ya. Iya. Jadi tadi ya, kalau kita misalnya, kita nggak ada uang nih besok gitu ya, terus kita udah cemas sekarang ya, itu akan sangat mempengaruhi hidup kita. Ya, udah, kita trust sama Sang Pencipta. Kalau kita baik ya, Allah juga akan melihat kita. Ya, nggak akan kita dibiarkan begitu saja. Allah tuh Maha Pengasih, Maha Penyayang. Cintanya kepada kita itu deep banget gitu, dalam sekali. Makanya kita nggak perlu khawatir. Ya. Kuncinya udah kita berbuat kebaikan. Udah. Mau kita nggak ada uang, mau kita nanti ada yang menolong kita. Ya. Tetapi andaikan kita juga punya harta, ya kita juga bantu yang lain gitu ya. Bahkan sebetulnya ada satu slogan gitu ya. Orang dulu kan mengatakan lebih banyak lebih baik gitu ya. Tetapi sekarang banyak orang berpikir lebih sederhana lebih baik ya. Artinya lebih sedikit gitu ya. Misalnya di saat kita mau nggak ada gitu ya. Kalau kita punya simpenan banyak, ini untuk apa gitu ya. Lebih baik kita bisa manfaatkan untuk orang banyak. Kita nanti nggak ada di dalam kesederhanaan, justru lebih baik gitu. Ya. Jadi yang artinya yang kita miliki ini sudah menjadi manfaat orang banyak. Lebih sedikit menjadi lebih baik gitu. Karena yang udah kita kasih manfaat ke orang-orang. Betul. Kenangan ke orang. Betul. Itu kan akan jadi doa, akan jadi ya legacy ya bagi kita. Ngapain juga kita menghimpun uang banyak, ya toh juga uang itu nggak akan dibawa pada saat kita nggak ada nanti. Iya. Oke Pak Kun, terima kasih sudah kesini lagi. Nanti kita janjian lagi. Saya ke tempat Pak Kun lah untuk ngukur. Siap. Untuk ngukur apakah ada peningkatan nih. Jauh banget nih kalau yang tadi yang harusnya 300 apa Pak? 300 unit koherensi. Saya masih 47. Ya. Hertznya juga masih tinggi. Jangan ketawa lo juga harus kasih vibrasi bagus buat gua gitu ya. Iya. Nanti kita akan coba apakah dengan berbuat baik tanpa prasangka, memaafkan orang gitu ya Pak ya. Betul. Itu juga bisa bikin apa namanya level-level ini pada standarnya ya. Betul. Tapi kan tujuannya sih bukan ini Pak. Ini alat membantu supaya kita bisa tenang, kita bahagia. Betul. Gitu ya. Jadi bukan hanya memaafkan, tapi melupakan orang yang tadi berbuat salah ya. Jadi kita not only forgive but forget it. Jadi kita ikhlas semuanya. Bahkan kalau di Islam bilang memaafkan dan berbuat baik sama orang yang telah kita maafkan. Wih, itu katanya bahagia banget.
Tapi kayaknya berat sih memang ya. Memang tapi berat ya. Tapi kalau dilakukan bisa bahagia gitu ya. Betul. Oke baik, terima kasih Pak Kun, sehat terus, berkah terus. Mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa tercapai dan makin banyak manfaat buat orang-orang. Siap. Oke lah kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Oke.